Tumbal Pesugihan Ibu, Part 23-24. Pof Bahar, Sania aneh saja, melarangku untuk menyelidiki hal ini. Aku berjalan dengan amat sedih sekaligus marah. Bagaimana bisa janin yang dikandungnya bisa hilang sendiri dan dokter memvonis bahwa rahim Sania terdapat banyak nanah dan darah. Aku yakin ada seseorang yang memang keji di balik ini semua, gumamku. Aku berjalan dengan tergesa-gesa untuk menemui Pak Haji Rosadi, orang yang pintar dalam masalah hal seperti ini. Assalamualaikum Pak Rosadi, ucapku sedikit teriak tepat di depan rumahnya karena pintu terbuka cukup lebar. Waalaikumsalam, seorang pria lebih tua dariku keluar dari rumah ini. Hei, Bahar kan? Sudah pulang? Ia menyalamiku seperti orang pada umumnya. Haha, sudah Pak, jawabku singkat. Ayo duduk dulu, perintahnya. Aku mulai duduk di salah satu kursi yang memang sudah disediakan di teras rumahnya. Kamu pulang kapan Bahar? Sudah lama, tanyanya padaku. Ah, baru beberapa hari saja Pak, timpalku. Tapi sudah tidak berjudi lagi kan? Hehe, ia berbisik padaku. Pak Haji, masih ingat saja. Aku sudah bertaubat Pak, sudah tidak main seperti itu lagi. Mending cari nafkah halal aja. Wah bagus, alhamdulillah kalau begitu, timpalnya. Jadi begini Pak, aku mau minta tolong sebenarnya. Aku memulai pembicaraan tanpa basa-basi. Minta tolong apa? Tanyanya penuh serius. Mungkin ia telah tahu maksud dari apa yang ingin aku katakan. Jadi gini Pak, istriku kan hamil. Udah lahiran. Ia langsung memotong ucapanku. Bukan itu Pak, janinnya tiba-tiba hilang. Aku curiga ada sesuatu yang aneh, ucapku tanpa basa-basi. Kenapa bisa begitu? Berapa usia kandungan istrimu? Ia tampak semakin ingin tahu. 7 bulan Pak. Sebelumnya kami ke rumah sakit untuk melakukan USG, kemudian kami pulang dan istriku istirahat. Tiba-tiba dia teriak kalau perutnya sudah tidak membuncit lagi. Aku berusaha mengungkap apa yang memang sudah terjadi. Pak Haji Rosadi tampak bingung. Aku yakin ia sedang memikirkan secara dalam tentang hal ini. Jadi aku mohon Pak, bantu aku. Aku memohon padanya untuk mengungkap hal ini. Dengan senang hati Bahar, nanti saya jenguk istrimu ya. Tapi kamu pulang dulu saja, ungkapnya. Baik Pak, tapi tolong Pak, jaga rahasia ini. Aku tidak ingin ada orang lain yang tahu. Ia mengangguk paham, dan aku bangkit mulai berjalan kembali pulang. Aku akan mengungkap hal ini. Ini sudah sangat aneh, mengapa bayi kembarku bisa hilang tanpa jejak. Aku terus bergumam dalam hati di sepanjang jalan. Adrian, teriakku pada anak sulungku. Kenapa Pak? Ia lari tergopoh-gopoh. Ibu gimana? Tanyaku. Ibu sedang tidur Pak, ucapnya pelan. Aku hanya mengangguk. Pak Haji Rosadi mau kesini. Mau ngapain Pak? Tanyanya penasaran. Sini duduk, aku akan mencoba mengeluarkan unek-unek di dalam diriku pada anak sulungku ini. Ia duduk tempat di depanku dan siap untuk mendengarkan apa yang akan aku ucapkan. Bapak curiga ada sesuatu yang gak beres di sini, ucapku. Ia tampak sedikit syok dengan tatapan mata yang tajam padaku. Kamu kenapa Adrian? Kamu takut? Alisku menyerit melihat Adrian yang tampak takut. Enggak Pak, maksud Bapak apa? Tanyanya dengan sedikit gugup. Bapak minta tolong Pak Haji Rosadi buat mencari tahu. Siapa tahu ada santet dari seseorang atau bagaimana, ucapku. Ia sedikit menghela nafas. Oh, iya Pak, silahkan. Iya, makanya kamu bantuin Bapak buat mecahin masalah ini. Aku mencoba membujuk dia agar mau membantuku. Aku tahu pikiran Adrian sangat dewasa. Iya Pak, nanti Adrian bantuin, ucapnya. Tok, tok, tok. Seorang mengetuk pintu rumahku. Aku bangkit dari tempat dudukku dan langsung menemui sang tamu.
Pak Haji sudah datang aja. Ayo masuk Pak. Aku mempersilahkan Pak Haji Rosadi untuk masuk ke dalam rumahku. Ia tampak melihat-lihat isi dari rumahku. Auranya beda ya, bisiknya padaku. Ini Adrian. Ia menyalami anak sulungku. Iya Pak Haji, jawab Adrian padanya. Sudah besar ya, Adrian. Tolong buatkan kopi ya. Aku memerintahkan Adrian. Iya Pak duduk dulu, silahkan. Istrimu mana? Tanyanya, seperti ia ingin tahu sekali. Dia sedang tidur Pak, nanti kalau bangun kita tengok ke dalam kamar, ucapku pelan. Ia mengangguk paham. Ini Pak kopinya. Adrian membuat 2 kopi sekaligus. Terima kasih Nak Adrian, ucap Pak Haji Rosadi. Katanya Bapak sudah merasakan hawa yang tidak enak. Bagaimana hawanya menurut Bapak? Aku mencoba memperjelas mengapa ia mengatakan bahwa hawa di sini sedikit berbeda. Hawa di sini panas, seperti ada yang menjaga di sini. Ada sosok makhluk yang tidak menyukai saya, ucapnya tanpa basa-basi. Oh, berarti benar kalau ada kaitannya dengan hal gaib Pak? Tanyaku penuh penasaran. Iya betul, nanti saya coba doakan Mbak Sania dulu ya dari rumah. Ia tampak bangkit dan ingin segera pergi. Bapak mau kemana? Kita belum selesai ngobrol loh. Aku mencoba mencegahnya agar tak langsung pergi. Makhluk ini tak menyukai saya harus pergi sekarang. Tapi tenang, saya akan urus ini sampai beres, ucapnya sembari terus berjalan keluar. Tapi Pak Bahar, sholat 5 waktu dan doakan istrimu agar dijauhkan dari hal yang keji, ucapnya sebelum kembali melanjutkan langkahnya. Aku tak mengerti, Pak Haji Rosadi tampak begitu ngeri saat berpijak di rumahku. Semengerikan seperti apa, sampai ia pergi begitu saja. Pak, maksud Pak Haji itu apa? Adrian yang kritis mencoba bertanya. Ini kaitannya dengan hal gaib Adrian. Bapak yakin ada yang menyantet ibumu, bisikku dengan nada keras. Siapa Pak? Siapa yang berani? Tanyanya. Sudahlah, kamu berdoa saja, nanti Pak Haji Rosadi akan terus membantu kita. Dan ingat jaga rahasia ini Adrian, jangan sampai ibumu tahu. Dia melarang Bapak untuk mengusut hal ini. Jika ibumu bertanya cukup bilang saja tidak tahu, ucapku sedikit berbisik. Ia mengangguk, iya Pak, Prof. Bahar. Otakku harus berpikir lebih keras lagi. Semoga Pak Haji menemukan jawaban atas hal yang telah aku alami. Mas, Sania memanggilku dengan suara lirihnya yang berada di dalam kamar. Aku segera berlari dan menemuinya terbaring lemas. Namun langkahku terhenti di saat Raya diam bermain bersama Zaki tiba-tiba memuntahkan darah segar. Huek, Raya, kamu kenapa? Adrian, kenapa Pak? Adrian datang dengan tergopoh-gopoh. Astaga Raya, kamu kenapa? Pak, ayo cepat angkat. Raya timpal Adrian. Mas, ada apa? Lagi-lagi Sania memanggilku dengan suara lirihnya. Aku menghiraukan panggilan dari Sania. Aku terfokuskan Raya. Hidungnya Pak, hidung Raya mengalir darah merah, mimisan. Bawa klinik Pak. Adrian dengan cepat menggendong adiknya yang tengah lemas. Aku diam mematung kejadian aneh apalagi ini. Mas, Sania terus berteriak memanggilku, namun pandanganku teralih pada Raya yang tengah digendong Adrian. Ayo Adrian, bawa ke klinik. Karena klinik memang dekat, kami terpaksa berjalan kaki dengan sedikit berlari. Ibu bagaimana Pak? Tanyanya di tengah situasi genting seperti ini. Sudah, jangan pikirkan ibu, jawabku. Dokter tolong adikku. Astaga, kenapa ini? Mengapa banyak darah? Dokter seharusnya memeriksa, malah terkejut melihat Raya yang penuh dengan darah. Dok, cepat tangani, aku berteriak agar dia tidak diam mematung.
Aku melihat wajah Raya yang berubah memucat dengan bibir membiru. Nafasnya tersengal-sengal. Kami tidak bisa menanginya, Pak. Harus dibawa ke rumah sakit di kota ini. Dek, baik, nanti saya panggil ambulans untuk membawa putri Bapak, imbuhnya. Pak, bagaimana ini? Adrian tampak bingung melihat diriku terduduk berjongkok dengan memegang kepalaku. Adrian, kamu pulang. Ibu perlu bantuan kamu, biar Bapak yang pergi menemani Raya, ucapku pada Adrian. Tapi Pak, wajah Adrian memelas melihat adiknya lemas dengan hidung penuh dengan darah. Pulang Adrian, jangan beritahu ibu kalau ibu tidak bertanya. Ia mengangguk mengerti, lalu pergi meninggalkanku. Keringat dingin serta badan panas mulai aku rasakan. Entah mengapa aku merasakan sangat takut sekali. Bahar, har, teriakan pria tua. Aku menoleh sedikit, yaitu Pak Haji Rosadi. Pak Haji, kenapa di sini? Aku bertanya dengan penuh keheranan. Ada hal buruk menimpa anakmu, ucapnya dengan berbisik. Dokter tadi datang memotong pembicaraanku dengan Pak Haji. Pak, mohon tunggu sebentar ya, ambulans akan datang sebentar lagi, ungkapnya. Iya dok, timpalku. Ini ada apa Pak Haji? Ayo katakan. Ia menghela nafas perlahan, dan kedua telingaku siap untuk mendengarkan ucapannya. Nanti saja Bahar, sekarang bawa anakmu. Ambulans sudah datang. Benar sekali, ambulans sudah datang. Entah dari mana Pak Haji tahu tentang kondisiku saat ini. Aku memangku putriku dengan perlahan, selang infus berdiri tepat di sampingku. Raya, ayo Raya. Supir melaju dengan sangat kencang. Semoga saja kami tepat waktu ke rumah sakit. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.